Hadir, Bu. Ardia. Hadir, Bu. Ya. Dia Kasih. Hadir, Bu. Sakit. Sakit. Dini Fitri Aulia. Dini Fitri Aulia. Hadir. Ya. Dude Guntur. Hadir, Bu. Ya. Fikri Rastina. Hadir, Bu. Intan Purnama. Hadir, Bu. Iska Kurnia. Hadir, Bu. Khalijah. Hadir, Bu. Ya. Marsa. Hadir, Bu. Mutia Junita. Hadir, Bu. Nova Elijah. Hadir, Bu. Ya. Putri Aulia. Hadir, Bu. Putri Hafifah. Hadir, Bu. Rahmawati. Hadir, Bu. Rumaisa. Hadir, Bu. Cindy Aulia. Hadir, Bu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang induksi magnet. Coba, Hafiz. Magnet itu terdiri dari berapa kutub? 2 kutub, Bu. Ya, kutub apa saja? Kutub utara dan kutub selatan. Ya, bagus. Kemudian siapa yang tahu sifat-sifat garis gaya magnet? Saya, Bu. Ya. Sifat garis gaya magnet adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Iya, bagus. Karena semuanya sudah masih ingat tentang materi yang sebelumnya, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Akan perhatikan pada gambar di depan, ya, materi kita medan magnet kita kawat Lurus. Ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menerapkan penggunaan aturan tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet dan arah arus. Yang kedua, mengidentifikasi induksi magnetik di sekitar kawat lurus. Yang ketiga, menganalisis besar keluar medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus berarus. Yang keempat, melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnet di sekitar kawat lurus berarus. Dan yang terakhir, menyajikan laporan hasil percobaan tentang gaya magnet di sekitar kawat lurus berarus. Nah, yang menjadi penilaian kita pada hari ini ada 3 yang dinilai nanti. Yang pertama, penilaian kognitif. Yang kedua, penilaian psikomotor. Dan yang ketiga, penilaian sikap. Ya. Nah, kemudian coba kalian perhatikan kira-kira ini gambar apa? Tumpukan sampah, Bu. Ya, pernah lihat tumpukan sampah yang paling besar di kota Cane ini di mana? Pernah, Bu. Saya pernah melihatnya di daerah Biak Muli, Bu. Di situ terdapat ada namanya bank sampah, Bu. Iya, bank sampah ya. Nah, tumpukan sampah itu terdiri dari apa aja? Bahan-bahan logam, bahan-bahan plastik dan sebagainya, organik, Bu. Iya, semua ada di situ ya kan? Ya, Bu. Nah, semua tertumpuk dalam satu tempat bank sampah. Kira-kira kalau seandainya kita mau mengambil logam saja dari tumpukan sampah itu, nah, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada, Bu. Saya pernah melihat di TV itu menggunakan kayak sejenis alat berat yang ada magnetnya, Bu. Oh ya, Bude berarti pernah melihat. Dia bentuknya apa namanya, kendaraan ya, mobil, tetapi ada magnet besar, bisa mengangkat logam seperti itu. Ya, jadi inilah yang akan jadi pembahasan kita hari ini mengenai induksi magnetik. Nah, apa itu induksi magnetik? Ya, induksi magnetik itu ternyata ya, listrik itu bisa menghasilkan magnet. Nah, bagaimana, Bu? Nah, kok bisa listrik bisa menghasilkan magnet? Tunjuk jempolnya. Masih ada jempol? Masih. Ya, jangan sampai hilang jempolnya. Udah, ini jempol, ya. Taruh ke atas dulu jempolnya. Nah, mantap, ya kan? Jadi ini jempol ini adalah arah arus listrik. 4 jari yang lain ini adalah arah medan magnet. Ada? Nah, jadi nanti ada istilahnya arah medan ini masuk ke dalam. Ini kan kalau dilihat ini masuk, ya kan?
menjauhi orang yang di depan, menjauhi pembaca, masuk bidang buku misalnya atau bidang papan tulis. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi arah arusnya ke atas, ya, arah medannya memasuki bidang. Nah, jadi kalau digambarkan, nah ini arah arusnya ke atas. Nah, berarti arah medannya kemari kan? Percobaan, ya, percobaan Oxford tadi menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus berarus. Nah, di LKPD itu ada tabel, nanti kalian isi tabelnya, ya. Nah, kalian isi tabelnya, kemudian ada beberapa pertanyaan nanti dijawab. Nah, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Alat dan bahannya coba diperiksa apakah sesuai dengan LKPD. Coba dicari. Ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dicatat tadi, ya, dibuat tadi. Ya, ada tabelnya, kemudian ada beberapa pertanyaan, kemudian kesimpulan. Ya, kemudian ada kemungkinan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Cara mempresentasinya, masing-masing kelompok maju ke depan. Nah, misalnya kelompok 1, ya, itu dengan alat dan bahan dijelaskan yang mana yang namanya catur daya, ya. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang medan magnetik di sekitar kawah berarus. Alat dan bahannya sebagai berikut: kawat tembaga nikelin, kabel penghubung merah, kabel penghubung hitam, kompas, satu daya, ampermeter, potensiometer, saklar, jembatan penghubung, papan rangkaian, dan satu daya. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan tabel hasil pengamatan. Jika jarak kabel lebih dekat, maka kita dapat mendapat kuat arus 0,1 dengan sudut simpangan 30 derajat dan arah simpangannya ke kanan. Dan jika kabelnya kita lebih dekatkan, maka kuat arusnya bertambah, yaitu 0,2 dengan sudut simpangan 60 derajat dan arah simpangan ke kiri. Begitu pula kami dapat menyimpulkan dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat dicampurkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Besarnya medan magnet dipengaruhi oleh jarak kawat dengan jarum kompas dan besarnya kuat arus. Kemungkinan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bel listrik, motor listrik, dan alat pengangkat besi. Kasih tepuk tangan buat hasil percobaan kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan: kawat tembaga
atau nikelin. Kabel penghubung merah, kabel penghubung hitam, kompas, satu daya, ampermeter, potensiometer, saklar, jembatan penghubung, papan rangkaian, satu daya, satu buah. Kesimpulannya dari percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Besarnya medan magnet dipengaruhi oleh jarak kawat dengan jumlah kompas dan besarnya kuat arus. Kemungkinan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang kami dapat hasilnya adalah seperti bel listrik, motor listrik, alat mengangkat besi, lemari es atau kulkas, kipas angin, dan komputer, dan lain-lain. Sampai situlah hasil penjelasan kami pada hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke evaluasi. Silakan dibuka, itu ada seluruh bawah HP ataupun laptop. Ya, di situ ada beberapa soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Sudah Ibu share di grup 12 Mia eksklusif. Coba dikerjakan di situ terus, nanti tinggal kirim. Ya, nanti ke beberapa menit udah masuk sama Ibu jawabannya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal. Dia esai tulis jawabannya dalam buku ya. Jaring kompas ketika didekatkan oleh kabel yang dialiri arus. Apa aja faktor di sini? Nah, faktor apa saja? Arus berarti ya kan? Jarak kawat. Penyimpangannya kan ada, ini kan ada nih. Berapa tadi sebut penyimpangannya? Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, coba perhatikan lagi yang jadi permasalahan tadi di awal, ya, tentang sampah logam, ya. Nah, jadi kita lihat tadi ada alat untuk mengangkat logam-logam ini. Nah, kira-kira setelah kalian buat percobaan tadi, nah, bisa nggak kalian tebak? Kira-kira kenapa alat ini bisa mengangkat logam-logam seperti besi dan lain-lain? Kenapa? Nah, untuk hari ini berarti ada beberapa poin yang kita pelajari. Yang pertama, kita bisa menentukan arah arus listrik kalau dia disediakan dalam bentuk gambar, ya. Kita bisa menggunakan arah dengan kaidah tangan kanan, ya. Ya, Bu. Arah jempol menunjukkan arah arus. 4 jari yang lain menunjukkan arah medan. Nah, itu dia. Kemudian besarnya induksi magnetik itu dipengaruhi oleh apa saja? Arus listrik dan jarak kawat dengan arus dengan magnetnya, ya. Nah, kemudian itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan doa, ya. Silakan doa untuk menutup pelajaran. Ya, bacakan. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.